Masih bersama kami dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022 dan ditayangkan langsung live di CNBC Indonesia TV. Tema yang diangkat adalah normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Acara ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, serta Investasiku. Kita masih akan melanjutkan kembali diskusi di klaster keempat energi dan juga pangan bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, Bapak Tri Mumpuni, Praktisi Energi Terbarukan, Bapak Bustan Arifin, Ketua Umum Perhapi, dan Bapak Perli Martawardaya, Direktur Riset Indef, dan masih dipandu oleh Ibu Afiliani. Silakan Bu Afi. Terima kasih. Ya, di ujung di virtual sana sudah ada Ibu Tri Mumpuni. Ibu Tri Mumpuni, selamat siang. Ibu Tri Mumpuni ini sangat terkenal sekali karena beliau ini adalah pelaku energi terbarukan sejak dahulu ya. Mikrohidro kalau nggak salah dulu sudah dilakukan sejak dulu sampai dengan sekarang ya. Bahkan tanpa bantuan siapapun bisa melakukannya ya. Bu Tri Mumpuni, kalau kita lihat saat ini kan krisis energi sedang terjadi, bahkan harga-harga mulai meningkat, orang baru ngomongin lagi nih energi terbarukan gitu ya. Nah, Ibu pasti tertawa gitu karena melihat dari dulu juga udah saya bilang kenapa nggak dijalanin gitu ya. Nah, Ibu melihat sebenarnya kan tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Apa sih sebenarnya untuk menghadapi ini gitu. Misalnya dengan mikrohidro ya, sekarang kan bisa sebenarnya PLN menerima dari situ untuk dijual kembali misalnya. Nah, gimana pendapat Ibu melihat kondisi saat ini dan apa sih yang mesti dilakukan pemerintah atau pelaku usaha? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya memberi selamat dulu ya. Ini luar biasa konsistensi Indef ini. Tetapi saya juga mau berbangga dengan negara kita ya, yang sangat konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Khususnya untuk urusan energi terbarukan. Saya berapa kali saya ingat di panel dengan Mbak Afiliani juga. Dari tahun 97 kita sudah mengusulkan sebagai pemain kecil yang bergaul dengan rakyat ya selama 30 tahun. Sekarang ini gitu. Dulu tahun 97 kami sudah hadir memperkenalkan yang namanya community based electrical power supply. Jadi menyediakan listrik yang berbasis kepada kemampuan masyarakat. Pemerintah nggak usah susah-susah, PLN juga nggak usah susah karena ini off grid, tidak tersambung oleh jaringan PLN, tetapi ini mengakomodir kebutuhan masyarakat atau saudara-saudara kita yang berada nun jauh di Papua, nun jauh di Maluku, di pulau-pulau kecil. Sampai detik ini kami masih punya 98 anak-anak patriot energi, itu anak-anak muda yang membantu masyarakat terpencil nun jauh di sana untuk bersama-sama membuat survei, kemudian juga mulai membuat perencanaan untuk membangun listrik dari energi terbarukan yang dipakai untuk melistriki mereka sendiri. Ini sudah kita lakukan tahun 97. My goodness, sekarang sudah berapa tahun dan tidak pernah didengar. Jadi saya bilang sama anak-anak, jangan pernah selesai mencintai Indonesia. Karena apa? Kita harus dengan penuh endurance kalau ingin membangun bangsa ini menjadi benar. Khususnya mencukupi kebutuhan energi. Nah, itu yang pertama saya bilang, kendala yang terbesar adalah tidak pernah ada perhatian atau keseriusan pemerintah untuk memberikan energi terbarukan ya, yang tersedia locally, yang rakyat dengan mudah bisa membangun asal didampingi oleh anak-anak hebat yang mau berkorban setahun tinggal bersama mereka. Itu buat saya penting sekali. Dan harus diingat, begitu ada energi, yang terjadi berikutnya apa? Pasti pertanian ikut maju. Sebab tadi dikatakan banyak rakyat desa ingin membuat minyak nilam, minyak sereh, minyak macam-macam. Itu selama ini mereka susah banget karena menggunakan kayu bakar dan lingkungan rusak. Begitu ada mikrohidro, mereka bisa membuat destilasi mesin. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrul Yassin Limpo karena terima kasih Pak, sudah ada 500 petani Bapak yang dikirim ke tempat kami untuk belajar bagaimana memenuhi kebutuhan pangan gitu ya, terlepas dari urusan energi. Tetapi waktu kita bicara energi itu sangat erat berhubungan dengan pangan. Karena untuk mengeringkan hasil-hasil pertanian di daerah-daerah yang sangat terpencil, karena tidak mungkin langsung panen dibawa ke kota, itu perlu waktu jalan 9 hari susah. Tapi kalau dikeringkan dulu, dia mendapatkan nilai tambah. Oke, jadi itu yang sebetulnya saya ingin ungkapkan. Terus ini masalah PLN, Mbak
penting banget. PLN ini kasihan saya bilang ya. Kasihannya apa? Selalu seperti jadi kambing hitam tapi sekaligus sapi perah gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Kenapa? Nggak enak banget Karena kambing gini, hitam sama sapi perah, Bu. enak banget gitu ya. Kambing hitam karena setiap kali akan menerima renewable, banyak sekali teman-teman pengusaha gitu ya, baik yang punya geothermal, punya apapun juga mau masuk ke PLN itu sulitnya setengah mati. Padahal tinggal ngambil. Mbak bisa bayangkan kalau renewable dari dulu kita beri space atau ruang yang benar, itu kita nggak akan kesulitan sampai detik ini. Tapi kan tahu sendirilah siapa yang punya batu bara di negeri kita ini. Jadi ini sudahlah, kita harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak pernah. Ibu Karena lebih kita galak dari Indef, Bu. mencintai Indonesia. Jadi saya pikir hanya orang-orang yang benar yang nanti hidupnya tuh ditolong sama Tuhan kalau ada kesulitan-kesulitan. Saya ingin berani. Thank you. Makasih Bu Tri Mumpuni. Jadi terakhir Mbak, jangan lupa sebetulnya memberi rakyat kesempatan untuk membangun pembangkitnya sendiri itu adalah wujud dari demokratisasi ekonomi. Memberikan space dan ruang rakyat untuk mampu membangun dan memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, setuju sekali Bu Tri Mumpuni, kita dukung sekali ya. Baik, nah ini menarik tadi ya bahwa kita bicara pangan dengan energi itu sebenarnya bisa dikaitkan atau menjadi bagian dari ekosistem. Apalagi kalau kita bicara di luar Jawa itu belum semuanya juga terkoneksi dengan Wi-Fi, mungkin juga dengan PLN gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke Pak Bustanul nih, ke pangan lagi nih. Ya Pak Bustanul, terus kita mesti ngapain nih gitu. Kalau kita bicara tentang, kita banyak sudah membicarakan bahkan hasil riset sudah menunjukkan kalau kita mulai dari sekarang, ngapain sih sekarang nih gitu. Supaya ada tahapan kita mengarah pada sesuatu yang perubahan yang terjadi. Bukan hanya sekedar wacana ke depan gitu. Tapi kalau hari ini gitu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya, mungkin sebagai demand. Karena masyarakat kita tuh gini, kalau harga pangan naik dia malah beli makin banyak. Bukan belajar substitusi gitu ya. Tadi misalnya kalau harga telur lagi naik kita beli ikan dong gitu. Nah ini gimana dari sisi demand. Nah dari sisi supply sendiri itu bagaimana? Karena sekarang ini justru banyak konglomerat itu malah bikin hidroponik loh. Karena mereka melihat justru pangan itu akan menjadi kunci dan pangan di kelas menengah atas. Tapi gimana yang lainnya? Silakan Pak Bustanul. Baik, makasih Mbak Afi. Tidak ada cinta manusia yang lebih sejati dibandingkan cintanya terhadap pangan. Karena kita udah lapar nih, itu penting dulu. Oleh karena itu, apapun dari demand itu tetap diberikan, dipush oleh pemerintah Pak untuk memberikan insentif ya bagi mereka memperoleh pilihan-pilihan yang diharapkan. Contoh, tadi Mbak Afi sudah menyampaikan mengenai pilihan. Kalau sumber protein yang dibutuhkan tentu saja bukan hanya dari telur, tapi dari sumber protein lain. Kita berbicara dalam pangan itu Bapak Ibu sekalian, actionnya itu kalau menurut saya adalah gizi seimbang konteksnya. Ya, kalau mau diversifikasi konteksnya gizi seimbang. Misalnya Bang Aziz orang kaya, Bang Aziz ini diberi nggak cukup hanya sekedar mengambil apa yang di depan meja, tapi visinya adalah keseimbangan gizi sehingga dari karbohidrat, protein, lemak ada keseimbangan. Disitulah esensi dari diversifikasi. Satu, itu tadi saya mempush demand-nya supaya tersedia pilihan. Yang kedua, keterjangkauan, tunggu satu lagi. Keterjangkauan dari demand itu menjadi penting. Keterjangkauan berhubungan dengan passion dan kalau bahasa ilmiahnya atribut dari produk-produk tersebut. Kalau kita ingin mendorong pangan lokal, kemudian taruhlah dia sumber karbohidrat yang low glycemic dan seterusnya, tapi kalau penyajiannya tidak menarik, anak-anak nggak akan mau, anak-anak saya juga nggak menarik, itu nggak akan. Jadi tidak bisa tercapailah gizi seimbangnya. Baik, sekarang supply. Bapak Ibu sekalian, tadi Presiden juga sudah menyampaikan bahwa salah satu penyebab naiknya harga adalah logistik. Pak Menteri tadi menguatkan ya value chain sebetulnya bahasa singkatnya. Saya usul Mbak Afi kalau ini yang agak mudah, kerjasama antar daerah. Jangan berpikir sendiri. Kalau untuk ketersediaan supply. Misalnya
tempat Pak Menteri dulu Sulawesi Selatan aman sendiri tapi Sulawesi Tengah tidak aman nggak benar juga. Iya, iya. Jadi kerjasama antar daerah menjadi salah satu kunci dari pemenuhan suplai itu. Jadi pemerintah daerah harus saling ini dong ya, Saya bekerja pikir sama. begitu, bukan sekedar G2G, Iya. tapi kalau bisa mereka lokal juga masuk, Iya. tapi kontrak farming dari petani Close loop. kepada pembeli dan kepada konsumen juga perlu dibangun, Oke. termasuk pada yang besar. Oke. Jangan dibiarkan petani berjuang sendiri dan dari situlah efisiensi akan tercapai dan mungkin Oke. inflasi terkendali, Mbak. Terima kasih. Perlu dijawab nih Pak Yassin Limpo. Pak Yassin Limpo kan dulu juga begitu, maunya kerjasama antar daerah. Tapi sebagai Menteri Pertanian gimana nih, udah terlaksana apa belum? Ya, memang kami di pertanian mencoba men-skilling up program. Nggak boleh biasa-biasa lagi. Artinya yang pertama itu ada lima langkah yang akan kita lakukan. Peningkatan kapasitas produksi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan dan komoditi. Oke. Itu satu. Yang kedua, diversifikasi pangan lokal. Ada singkong, ada sorghum, ada sagu, ada ketela dan macam-macam. Ini harus didorong gitu. Sehingga kita tidak tergantung hanya dengan beras. Oke. Ya, bahkan di kepala saya kalau memang sorted beras, masih ada sagu, kita punya 3 juta pohon. Harus bisa kasih makan kita sampai 2 tahun. Kira-kira gitu. Demand side-nya gimana Pak? Masalahnya kita produksi nggak ada demand-nya. Kita tentu akan masuk ke sana. Oke. Iya. Ya, banyaklah caranya. Cuma kan kamu waktunya susah banget. Kemudian tidak itu, masing-masing daerah, provinsi kabupaten membuat bulog-bulog kecil. Oke. Jadi harus seperti itu. bulog-bulog di daerah ya Pak ya? Kemudian pengembangan pertanian modern, ada sungkup, ada mulsa, ada greenhouse dan lain-lain harus jalan. Dan ketiga adalah kita melakukan ekspor. Yang sekarang ini lagi kami create untuk melakukan downsizing dan trade organizing. Pertanian adalah mendorong semua daerah buat BUMD pertanian. Oke. Yang kedua di tingkat kampus ada namanya Badan Usaha Pertanian Kampus. Itu dalam bulan depan ini akan main, Pak. Sehingga memang network pertanian tidak hanya di produktivitas. Kita sampai di yang tadi dibicarakan itu. Dan kalau begitu akhirnya dengan BUMD dan lain-lain ada klaster-klaster yang akan tercipta, ada kawasan-kawasan yang tercipta. Wah menarik sekali Pak, tapi karena waktu kita sudah habis, tapi besok kita buat lagi diskusi khusus dengan Inilah BUMD. susahnya nih Afi, kalau Afi. Thank you. Saya kembalikan. Baik, sangat menarik sekali ya. Sudah 4 klaster kita berdiskusi ya Bu Afi ya. Iya. Setelah ini nanti kita akan rangkum semua, kita akan konklusi semua. Apa sebenarnya yang akan menjadi bekal untuk strategi, mitigasi dan lain-lain begitu terkait mengenai normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sarasen 100 Ekonom Indonesia 2022.